Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak dan Ibu sekalian? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan suatu apapun. Selamat datang dan selamat bergabung kembali dalam channel YouTube kami, Ara Alesa. Kali ini kita masih akan membahas mengenai latihan soal CPNS maupun P3K untuk formasi perencana ahli pertama tahun 2024 bagian yang kedua dengan materi kompetensi teknis. Langsung saja untuk soal yang pertama. Seorang perencana di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional sedang menganalisis efektivitas program pengentasan kemiskinan. Dalam konteks ini, apa yang dimaksud dengan Poverty Gap Index? A. Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. B. Rata-rata jarak pendapatan penduduk miskin dari garis kemiskinan. C. Jumlah total penduduk miskin dalam suatu negara. D. Rasio pendapatan antara 20% penduduk terkaya dan 20% termiskin. E. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang dibutuhkan untuk mengurangi kemiskinan. Jawaban yang tepat adalah B. Poverty Gap Index adalah ukuran yang menunjukkan rata-rata jarak pendapatan atau pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Indeks ini memberikan gambaran tentang kedalaman kemiskinan dalam suatu populasi. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pendapatan penduduk miskin dari garis kemiskinan, yang berarti semakin dalam tingkat kemiskinannya. Berikutnya soal nomor 2. Perencana di Bappenas ditugaskan untuk menganalisis dampak kebijakan pengurangan subsidi bahan bakar minyak terhadap inflasi dan daya beli masyarakat. Dalam analisis tersebut, pendekatan apa yang paling tepat digunakan? A. Analisis biaya manfaat. B. Analisis SWOT. C. Analisis dampak regulasi. D. Analisis sensitivitas. E. Analisis komprehensif ekonomi makro. Jawaban yang tepat adalah E. Untuk menganalisis dampak kebijakan pengurangan subsidi BBM terhadap inflasi dan daya beli masyarakat, pendekatan yang paling tepat adalah analisis komprehensif ekonomi makro. Pendekatan ini memungkinkan perencana untuk mempertimbangkan berbagai variabel ekonomi makro yang saling terkait, seperti tingkat harga, pendapatan real, konsumsi, investasi, dan kebijakan fiskal, serta moneter. Analisis ini dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang bagaimana perubahan kebijakan subsidi BBM akan mempengaruhi berbagai aspek ekonomi, termasuk inflasi dan daya beli masyarakat. Selanjutnya soal nomor 3. Dalam konteks perencanaan pembangunan nasional, apa yang dimaksud dengan bonus demografi? A. Peningkatan jumlah penduduk usia produktif dan signifikan. B. Kebijakan pemerintah untuk memberikan insentif kepada keluarga dengan banyak anak. C. Program pemberian tunjangan kepada pegawai negeri sipil. D. Peningkatan angka harapan hidup penduduk suatu negara. E. Kebijakan pengurangan angka kelahiran untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk. Jawaban yang tepat adalah A. Bonus demografi adalah fenomena di mana terjadi peningkatan jumlah penduduk usia produktif, yaitu 15-64 tahun, yang signifikan dibandingkan dengan penduduk usia non-produktif. Kondisi ini dapat menjadi peluang bagi suatu negara untuk meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi jika dimanfaatkan dengan baik melalui kebijakan dan perencanaan yang tepat. Berikutnya soal nomor 4. Seorang perencana di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda sedang menyusun rencana pembangunan jangka menengah daerah. Dalam proses tersebut, ia menggunakan metode perencanaan yang melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat lokal.
Metode perencanaan apakah yang sedang diterapkan? A. Perencanaan top-down, B. Perencanaan bottom-up, C. Perencanaan partisipatif, D. Perencanaan strategis, E. Perencanaan inkremental. Jawaban yang tepat adalah C. Metode perencanaan yang melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat lokal, dikenal sebagai perencanaan partisipatif. Metode ini bertujuan untuk memastikan bahwa rencana pembangunan yang disusun benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta meningkatkan rasa kepemilikan masyarakat terhadap program-program pembangunan yang akan dilaksanakan. Selanjutnya, soal nomor 5. Dalam perencanaan pembangunan berkelanjutan, konsep triple bottom line sering digunakan. Apa yang dimaksud dengan konsep ini? A. Fokus pada 3 aspek utama, ekonomi, sosial, dan lingkungan. B. Prioritas pada 3 sektor, yaitu pertanian, industri, dan jasa. C. Pengembangan 3 pilar pembangunan, yaitu infrastruktur, SDM, dan teknologi. D. Perencanaan untuk 3 tingkat pemerintahan, yaitu pusat, provinsi, dan kabupaten kota. E. Evaluasi berdasarkan 3 indikator, yaitu pertumbuhan PDB, tingkat pengangguran, dan inflasi. Jawaban yang tepat adalah A. Konsep triple bottom line dalam perencanaan pembangunan berkelanjutan merujuk pada 3 aspek utama yang harus diperhatikan secara seimbang, yaitu ekonomi atau profit, sosial atau people, dan lingkungan atau planet. Konsep ini menekankan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus memperhatikan kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan. Selanjutnya, soal nomor 6. Perencanaan di Kementerian Keuangan sedang menganalisis efektivitas kebijakan fiskal dalam menstimulasi pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks ini, apa yang dimaksud dengan fiscal multiplier? A. Jumlah total pengeluaran pemerintah dalam 1 tahun fiskal. B. Rasio antara pendapatan pajak dan pengeluaran pemerintah. C. Perubahan output ekonomi sebagai respon terhadap perubahan pengeluaran pemerintah atau pajak. D. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang diperlukan untuk mencapai keseimbangan fiskal. E. Persentase defisit anggaran terhadap produk domestik bruto atau PDB. Jawaban yang tepat adalah C. Fiscal multiplier adalah konsep yang menggambarkan seberapa besar perubahan output ekonomi atau biasanya diukur dengan PDB sebagai respon terhadap perubahan kebijakan fiskal, seperti peningkatan pengeluaran pemerintah atau pemotongan pajak. Misalnya, jika fiscal multiplier adalah 1,5, maka setiap peningkatan pengeluaran pemerintah sebesar 1 unit akan menghasilkan peningkatan PDB sebesar 1,5 unit. Pemahaman tentang fiscal multiplier sangat penting bagi perencana dalam mengevaluasi efektivitas kebijakan fiskal. Berikutnya soal nomor 7. Dalam perencanaan pembangunan wilayah, seorang perencana di Bappenas menggunakan analisis location question atau LQ. Apa tujuan utama penggunaan analisis LQ ini? A. Menentukan lokasi ideal untuk pembangunan infrastruktur baru. B. Mengidentifikasi sektor-sektor unggulan atau basis ekonomi suatu wilayah. C. Menghitung tingkat pertumbuhan ekonomi regional. D. Mengukur tingkat kesenjangan ekonomi antar wilayah. E. Memprediksi pergerakan migrasi penduduk antar wilayah. Jawaban yang tepat adalah B. Analisis location question atau LQ adalah metode yang digunakan untuk mengidentifikasi sektor-sektor unggulan atau basis ekonomi suatu wilayah. LQ membandingkan peran suatu sektor atau industri di suatu wilayah terhadap peran sektor atau industri tersebut secara nasional. Jika nilai LQ lebih dari 1, maka sektor tersebut dianggap sebagai sektor
basis atau unggulan di wilayah tersebut. Analisis ini membantu perencana dalam menentukan fokus pengembangan ekonomi wilayah berdasarkan potensi dan keunggulan komparatif yang dimiliki. Berikutnya soal nomor 8. Perencana di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional sedang menyusun strategi pengembangan ekonomi digital. Dalam konteks ini, apa yang dimaksud dengan platform ekonomi? A. Sistem ekonomi yang berbasis pada teknologi blockchain. B. Model bisnis yang memfasilitasi interaksi langsung antara produsen dan konsumen melalui platform digital. C. Kebijakan pemerintah untuk mendorong penggunaan mata uang digital. D. Strategi pemasaran produk melalui media sosial. E. Sistem pembayaran elektronik yang terintegrasi. Jawaban yang tepat adalah B. Platform ekonomi atau ekonomi platform adalah model bisnis yang memfasilitasi interaksi langsung antara produsen dan konsumen melalui platform digital. Contohnya termasuk marketplace online, aplikasi ride-hailing, atau platform berbagi ekonomi. Model ini telah mengubah cara transaksi ekonomi dilakukan dan menciptakan peluang serta tantangan baru dalam perencanaan pembangunan ekonomi digital. Berikutnya soal nomor 9. Dalam perencanaan pembangunan berkelanjutan, seorang perencana di Bappenas menggunakan indikator Environmental Performance Index atau EPI. Apa fokus utama dari indikator EPI ini? A. Mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi yang ramah lingkungan. B. Menilai efektivitas kebijakan lingkungan dan kesehatan ekosistem suatu negara. C. Menghitung jumlah emisi gas rumah kaca per kapita. D. Menganalisis dampak perubahan iklim terhadap biodiversitas. E. Mengevaluasi tingkat adopsi energi terbarukan dalam industri. Jawaban yang tepat adalah B. Environmental Performance Index atau EPI adalah indikator yang digunakan untuk menilai efektivitas kebijakan lingkungan dan kesehatan ekosistem suatu negara. EPI mengukur kinerja negara-negara dalam berbagai kategori, termasuk kualitas udara dan air, pengelolaan limbah, konservasi biodiversitas, mitigasi perubahan iklim, dan lainnya. Indikator ini membantu perencana dalam mengevaluasi dan merumuskan kebijakan lingkungan yang lebih efektif. Berikutnya soal nomor 10. Perencana di Kementerian Keuangan sedang menganalisis opsi pembiayaan untuk proyek infrastruktur berskala besar. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah kerjasama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU. Apa keuntungan utama dari skema KPBU ini? A. Mengurangi beban anggaran pemerintah dalam jangka pendek. B. Mempercepat proses pembangunan infrastruktur. C. Meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan publik. D. Mentransfer seluruh resiko proyek ke pihak swasta. E. Menghilangkan kebutuhan akan regulasi pemerintah. Jawaban yang tepat adalah C. Kerjasama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU atau Public Private Partnership atau PPP memiliki beberapa keuntungan. Namun keuntungan utamanya adalah meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan publik. Skema ini memungkinkan pemerintah untuk memanfaatkan keahlian, inovasi, dan efisiensi operasional dari sektor swasta, sambil tetap mempertahankan kontrol dan pengawasan atas proyek infrastruktur yang penting bagi publik. Meskipun KPBU juga dapat mengurangi beban anggaran pemerintah dan mempercepat pembangunan, peningkatan efisiensi dan kualitas layanan adalah manfaat jangka panjang yang paling signifikan. Berikutnya soal nomor 11. Dalam konteks perencanaan pembangunan berkelanjutan, apa yang dimaksud dengan konsep sirkular ekonomi? A. Sistem ekonomi yang berfokus pada pertumbuhan GDP secara berkelanjutan. B. Model ekonomi yang meminimalkan limbah dan memaksimalkan penggunaan sumber daya. C. Strategi untuk meningkatkan sirkulasi uang dalam perekonomian.
D. Kebijakan moneter yang bertujuan mengendalikan inflasi secara berkelanjutan. E. Pendekatan untuk menciptakan lapangan kerja di sektor lingkungan. Jawabannya adalah B. Sirkular ekonomi atau ekonomi sirkular adalah model ekonomi yang bertujuan untuk meminimalkan limbah dan memaksimalkan penggunaan sumber daya. Konsep ini menggantikan pendekatan ekonomi linear tradisional, yaitu ambil, produksi, buang, dengan sistem yang mendorong penggunaan kembali, daur ulang, dan regenerasi sumber daya. Dalam konteks perencanaan pembangunan berkelanjutan, pendekatan ini penting untuk mengurangi tekanan pada sumber daya alam dan meminimalkan dampak lingkungan dari aktivitas ekonomi. Berikutnya soal nomor 12. Seorang perencana di Bappenas sedang menganalisis dampak perubahan iklim terhadap ketahanan pangan nasional. Dalam analisisnya, ia mempertimbangkan konsep climate smart agriculture. Apa fokus utama dari pendekatan ini? A. Mengembangkan varietas tanaman yang tahan terhadap perubahan cuaca ekstrim. B. Meningkatkan produktivitas pertanian sambil beradaptasi dengan perubahan iklim dan mengurangi emisi gas rumah kaca. C. Mengalihkan produksi pertanian ke dalam ruangan atau indoor farming untuk menghindari dampak perubahan iklim. D. Mengubah pola tanam sesuai dengan perubahan musim yang disebabkan oleh pemanasan global. E. Meningkatkan penggunaan teknologi digital dalam manajemen pertanian. Jawaban yang benar adalah B. Climate Smart Agriculture atau CSA atau pertanian cerdas iklim adalah pendekatan yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas pertanian sambil beradaptasi dengan perubahan iklim dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Pendekatan ini mengintegrasikan 3 dimensi pembangunan berkelanjutan, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan, dan tujuan untuk mencapai ketahanan pangan dalam konteks perubahan iklim. CSA melibatkan berbagai praktek dan teknologi seperti penggunaan varietas tanaman yang tahan kekeringan, manajemen air yang efisien, dan praktek pertanian konservasi. Berikutnya soal nomor 13. Perencana di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional sedang mengkaji efektivitas program mengentaskan kemiskinan. Dalam konteks ini, apa yang dimaksud dengan Multidimensional Poverty Index atau MPI? A. Indeks yang hanya mengukur kemiskinan berdasarkan pendapatan per kapita. B. Metode untuk mengklasifikasikan negara berdasarkan tingkat kemiskinannya. C. Indikator yang mengukur kemiskinan berdasarkan berbagai dimensi kehidupan, termasuk kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. D. Alat untuk membandingkan tingkat kemiskinan antar provinsi dalam suatu negara. E. Ukuran yang menunjukkan persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan internasional. Jawaban yang tepat adalah C. Multidimensional Poverty Index atau MPI adalah indikator yang mengukur kemiskinan berdasarkan berbagai dimensi kehidupan, tidak hanya dari segi pendapatan. MPI mencakup 3 dimensi utama, yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. Setiap dimensi terdiri dari beberapa indikator seperti gizi dan mortalitas anak atau kesehatan, lama sekolah dan kehadiran di sekolah, yaitu pendidikan, serta akses terhadap listrik, air bersih, sanitasi, dan aset rumah tangga, yaitu standar hidup. Pendekatan multidimensional ini memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang kemiskinan dibandingkan dengan pengukuran berbasis pendapatan semata. Berikutnya soal nomor 14. Dalam konteks perencanaan pembangunan wilayah, seorang perencana di Bapeda Provinsi menggunakan analisis tipologi klasen. Apa tujuan utama penggunaan analisis ini? A. Menentukan prioritas pembangunan infrastruktur di suatu wilayah.
B. Mengklasifikasikan daerah berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita. C. Mengidentifikasi potensi sumber daya alam di suatu wilayah. D. Menghitung indeks pembangunan manusia di tingkat kabupaten atau kota. E. Menganalisis pola migrasi penduduk antar wilayah. Jawaban yang tepat adalah B. Analisis tipologi kelasan adalah metode yang digunakan untuk mengklasifikasikan daerah berdasarkan dua indikator utama, yaitu pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita. Metode ini membagi wilayah menjadi 4 kuadran, yaitu 1. Daerah cepat maju dan cepat tumbuh, 2. Daerah maju tapi tertekan, 3. Daerah berkembang cepat, dan 4. Daerah relatif tertinggal. Analisis ini membantu perencana dalam mengidentifikasi karakteristik perekonomian suatu wilayah dan merumuskan strategi pembangunan yang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah. Berikutnya soal nomor 15. Perencana di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional sedang menyusun strategi untuk meningkatkan daya saing ekonomi nasional. Dalam konteks ini, apa yang dimaksud dengan middle income trap? A. Situasi di mana negara berpenghasilan menengah mengalami stagnasi pertumbuhan ekonomi dan sulit mencapai status negara maju. B. Kondisi di mana mayoritas penduduk suatu negara berada pada tingkat pendapatan menengah. C. Kebijakan ekonomi yang bertujuan meningkatkan pendapatan kelas menengah. D. Fenomena menurunnya produktivitas tenaga kerja di negara berpenghasilan menengah. E. Strategi pembangunan yang berfokus pada peningkatan konsumsi kelas menengah. Jawaban yang tepat adalah A. Middle income trap atau jebakan pendapatan menengah adalah situasi di mana negara yang telah mencapai status berpenghasilan menengah mengalami stagnasi pertumbuhan ekonomi dan kesulitan untuk naik ke status negara berpenghasilan tinggi atau negara maju. Fenomena ini terjadi ketika negara kehilangan keunggulan kompetitif dalam ekspor barang-barang padat karya karena naiknya upah, tetapi belum mampu bersaing dengan negara maju dalam industri berteknologi tinggi dan inovasi. Memahami konsep ini penting bagi perencana dalam merumuskan strategi untuk meningkatkan daya saing ekonomi nasional dan menghindari stagnasi pertumbuhan jangka panjang. Selanjutnya soal nomor 16. Dalam perencanaan pembangunan berkelanjutan, seorang perencana di Bappenas menggunakan pendekatan Green GDP. Apa perbedaan utama antara Green GDP dan GDP konvensional? A. Green GDP hanya mengukur output dari industri ramah lingkungan. B. Green GDP memperhitungkan deplesi sumber daya alam dan degradasi lingkungan dalam kalkulasi pertumbuhan ekonomi. C. Green GDP fokus pada sektor pertanian dan kehutanan. D. Green GDP mengukur pertumbuhan ekonomi berdasarkan penggunaan energi terbarukan. E. Green GDP hanya digunakan oleh negara-negara maju. Jawaban yang tepat adalah B. Green GDP atau Produk Domestik Bruto Hijau adalah pendekatan pengukuran pertumbuhan ekonomi yang memperhitungkan faktor lingkungan dan sumber daya alam. Berbeda dengan GDP konvensional yang hanya mengukur nilai barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu periode. Green GDP juga memperhitungkan deplesi sumber daya alam dan degradasi lingkungan sebagai biaya dalam perhitungan pertumbuhan ekonomi. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih akurat tentang keberlanjutan pertumbuhan ekonomi dengan mempertimbangkan aspek lingkungan. Berikutnya soal nomor 17. Perencana di Kementerian Keuangan sedang menganalisis dampak kebijakan moneter terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks ini, apa yang dimaksud dengan liquidity trap? A. Situasi di mana bank sentral kehabisan cadangan devisa. B. Kondisi di mana penurunan suku bunga tidak lagi efektif dalam menstimulasi ekonomi. C. Kebijakan pembatasan likuiditas perbankan oleh bank sentral.
D. Fenomena di mana masyarakat lebih memilih menyimpan uang di rumah daripada di bank. E. Strategi bank sentral untuk mengendalikan inflasi dengan mengurangi jumlah uang beredar. Jawaban yang tepat adalah B. Liquidity trap atau jebakan likuiditas adalah situasi ekonomi di mana penurunan suku bunga oleh bank sentral tidak lagi efektif dalam menstimulasi pertumbuhan ekonomi atau meningkatkan permintaan agregat. Kondisi ini biasanya terjadi ketika suku bunga sudah sangat rendah atau mendekati nol dan pelaku ekonomi lebih memilih memegang uang tunai daripada berinvestasi atau membelanjakan karena ekspektasi ekonomi yang pesimis. Dalam situasi ini, kebijakan moneter konvensional menjadi kurang efektif dan pembuat kebijakan mungkin perlu mempertimbangkan langkah-langkah non-konvensional atau kebijakan fiskal untuk menstimulasi ekonomi. Berikutnya soal nomor 18. Seorang perencana di Bappenas sedang menyusun strategi untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian. Dalam konteks ini, apa yang dimaksud dengan precision agriculture? A. Teknik pertanian yang menggunakan bibit unggul hasil rekayasa genetika. B. Metode pertanian yang mengoptimalkan penggunaan lahan dengan sistem tumpang sari. C. Pendekatan pertanian yang menggunakan teknologi informasi dan data untuk optimalisasi produksi. D. Strategi pemasaran hasil pertanian yang tepat sasaran. E. Kebijakan subsidi pertanian yang ditargetkan untuk petani kecil. Jawaban yang tepat adalah C. Precision agriculture atau pertanian presisi adalah pendekatan pertanian modern yang menggunakan teknologi informasi, sensor, dan analisis data untuk mengoptimalkan produksi pertanian. Metode ini melibatkan penggunaan GPS, pemetaan lahan, sensor tanah, dan tanaman, serta teknologi lainnya untuk mengumpulkan data yang detail tentang variasi kondisi lahan, cuaca, dan tanaman. Data ini kemudian dianalisis untuk membuat keputusan yang lebih tepat tentang penanaman, pemupukan, irigasi, dan panen. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, mengurangi dampak lingkungan, dan meningkatkan produktivitas pertanian. Berikutnya soal nomor 19. Perencana di Kementerian Keuangan sedang menganalisis kebijakan fiskal untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks ini, apa yang dimaksud dengan automatic stabilizer? A. Sistem yang secara otomatis menyesuaikan tingkat suku bunga sesuai dengan kondisi ekonomi. B. Kebijakan pemerintah untuk menstabilkan harga komoditas strategis. C. Mekanisme dalam sistem perpajakan dan pengeluaran pemerintah yang secara otomatis meredam fluktuasi siklus bisnis. D. Program bantuan sosial yang diberikan secara rutin kepada masyarakat miskin. E. Strategi bank sentral untuk menjaga stabilitas nilai tukar mata uang. Jawaban yang tepat adalah C. Automatic stabilizer atau stabil otomatis adalah mekanisme dalam sistem ekonomi, khususnya dalam kebijakan fiskal, yang secara otomatis membantu meredam fluktuasi siklus bisnis tanpa memerlukan tindakan kebijakan yang disengaja. Contoh utama dari automatic stabilizer adalah sistem pajak progresif dan program jaminan sosial. Selama resesi, pendapatan menurun sehingga pembayaran pajak juga berkurang, yaitu meningkatkan pendapatan disposable. Sementara pembayaran tunjangan pengangguran meningkat, sebaliknya selama boom ekonomi, pembayaran pajak meningkat dan pembayaran tunjangan berkurang. Mekanisme ini membantu menstabilkan permintaan agregat dan mengurangi severitas fluktuasi ekonomi. Berikutnya soal nomor 20. Dalam perencanaan pembangunan wilayah, seorang perencana di Bapeda Provinsi menggunakan analisis shift-share. Apa tujuan utama penggunaan analisis ini? A. Mengukur tingkat urbanisasi di suatu wilayah. B. Menghitung kontribusi sektor ekonomi terhadap PDRB.
C. Mengidentifikasi keunggulan komparatif suatu daerah. D. Menganalisis perubahan struktur ekonomi dan daya saing wilayah. E. Menentukan lokasi ideal untuk pembangunan kawasan industri. Jawaban yang tepat adalah D. Analisis. Shift-SHARE adalah metode yang digunakan untuk menganalisis perubahan struktur ekonomi suatu wilayah dibandingkan dengan perekonomian yang lebih luas, yaitu misalnya provinsi dibandingkan dengan nasional. Tujuan utama analisis ini adalah untuk mengidentifikasi dan mengukur perbedaan pertumbuhan ekonomi antara wilayah lokal dan wilayah referensi yang lebih besar. Analisis ini membantu perencana dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi regional seperti keunggulan kompetitif wilayah, komposisi industri, dan pengaruh pertumbuhan nasional. Hasil analisis ini dapat digunakan untuk merumuskan strategi pembangunan ekonomi yang lebih efektif dan sesuai karakteristik wilayah. Demikianlah soal-soal yang dapat kita bahas kali ini. Semoga bermanfaat bagi Bapak dan Ibu semuanya, serta sukses untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.